Halo teman-teman YouTuber, video kali ini merupakan bagian kedua dari pembahasan tahapan produksi konten YouTube. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan apa aja yang harus dilakukan dalam tahap production. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, kita bumper dulu. Mama yo, salam kenal. Balik lagi dengan gua Sandy Fadiansyah dan selamat datang di channel teman YouTube. Nah, di channel ini gua membahas informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel teman YouTube. Dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Teman-teman YouTuber, seperti yang udah gua sampaikan di video sebelumnya, bahwa untuk membuat konten yang bagus di YouTube, itu ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan pre-production, tahapan production, dan tahapan post-production. 3 tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin membuat konten yang bagus untuk channel YouTube kita. Nah, di video pertama kemarin gue udah menjelaskan apa itu pre-production. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton nih, silahkan ditonton terlebih dahulu. Link videonya gue taruh di atas dan juga di kolom deskripsi. Nah, kalau misalnya udah nonton, ayo kita lanjut. Karena di video kali ini gue akan fokus membahas apa yang harus dilakukan dalam tahap production. Tahap production ini merupakan tahap inti dari proses bagaimana membuat konten yang bagus. Karena pada tahap ini berlangsung pengambilan video dan juga audio. Apabila kita melaksanakan tahap production ini dengan baik, maka kita memiliki bahan yang cukup untuk proses post-production. Selanjutnya tentu saja tinggal melalui proses editing dan juga optimalisasi video yang sudah kita buat. Nah, jadi bagi teman-teman YouTuber pemula nih, sangat penting mengetahui apa aja yang harus dilakukan dalam tahap production ini. Nah, berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap production. Gua kasih gambaran besarnya dulu nih, apa yang perlu dilakukan dalam tahap production. Yang pertama yaitu briefing, yang kedua setup lokasi dan perlengkapan, yang ketiga yaitu proses syuting, yang keempat yaitu controlling, dan yang kelima yaitu evaluation. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu briefing. Jadi sebelum memulai proses syuting nih, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi dan juga melaksanakan pembagian tugas. Apalagi jika proses pembuatan konten kita melibatkan banyak pemeran dan juga kru. Kita sebagai konten kreator atau bisa dikatakan sutradaranya harus bisa memberikan penjelasan kepada pemeran yang terlibat. Kita pastikan mereka telah menguasai skrip yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita juga harus bisa memberikan penjelasan kepada kru, seperti misalnya kameramen, bagian audio, bagian lighting, kemudian juga bagian kostum atau perlengkapan. Nah, mereka harus tahu tentang proses pengambilan video yang akan dilakukan. Hal kedua yang perlu dilakukan yaitu setup lokasi dan perlengkapan. Lokasi syuting adalah tempat yang akan menjadi latar atau background dalam video kita. Oleh karena itu, pengaturan lokasi syuting sangat diperlukan agar berkorelasi dengan video yang kita buat. Nah, misal kita membuat konten memasak ala ibu rumah tangga, maka setup lokasinya bisa kita atur di dapur rumah. Kemudian kita bisa tambahkan interior pendukung yang semakin menguatkan bahwa konten kita itu berisi tentang memasak ala ibu rumah tangga. Kemudian sebelum proses syuting dimulai, kita setup perlengkapan. Nah, soal perlengkapan ini udah gue jelaskan di video sebelumnya. Ada perlengkapan utama, yaitu yang digunakan untuk pengambilan video maupun audio. Kemudian ada perlengkapan pendukung seperti kostum dan aksesoris. Jadi sebelum proses syuting dimulai, kita pastikan nih kameranya udah nyala. Kemudian lightingnya juga udah nyala, audio bisa berfungsi dengan baik, kemudian kostum telah dikenakan sesuai dengan isi konten kita, aksesoris pendukung juga sudah disiapkan. Yang ketiga yaitu syuting. Nah, ini merupakan intinya inti atau core of the core dari proses pembuatan konten. Karena proses syuting ini ya pengambilan video dan juga audio. Jadi bagus tidaknya konten yang kita buat sangat bergantung pada proses syuting ini. Nah, logikanya nih, apabila kru dan juga perlengkapan udah siap, harusnya proses syuting ini tidak ada kendala. Jadi proses syuting bisa berlangsung sesuai rencana yang sudah dibuat. Hal keempat yang perlu dilakukan yaitu controlling. Kadang rencana sebagus apapun saat di lapangan itu mungkin saja berubah. Oleh karena itu penting melakukan controlling dalam proses syuting. Harus ada yang memperhatikan nih, misalnya masalah waktu, jangan sampai over durasi. Kemudian harus ada yang mengecek perlengkapan. Jangan sampai ada perlengkapan yang over penggunaan yang bisa mengakibatkan kerusakan.
Oleh karena itu, fungsi controlling ini sangat penting untuk mengatur dan memastikan kelancaran proses syuting. Hal kelima yang perlu dilakukan yaitu evaluation. Setelah proses syuting selesai, maka hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Pada proses evaluasi, kita bisa meminta masukan kepada pemeran ataupun kru yang terlibat mengenai hal apa aja yang masih kurang dalam proses pembuatan konten kita, dan juga sekiranya perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk proses selanjutnya. Kita sebagai YouTuber pastinya akan membuat konten yang berkelanjutan. Oleh karena itu, feedback atau masukan dari proses evaluasi ini sangatlah penting untuk perbaikan kita ke depannya. Itu dia 5 hal yang perlu dilakukan dalam tahap production. Gue ulangi sedikit ya. Yang pertama yaitu briefing, yang kedua setup lokasi dan perlengkapan, yang ketiga yaitu syuting, yang keempat controlling, dan yang kelima yaitu evaluation. Pastinya materi mengenai tahap production ini udah gua ringkas. Mungkin di lain kesempatan, di lain video akan gua jelaskan secara lebih detail lagi. Buat teman-teman YouTuber yang masih mau belajar, di video berikutnya gua masih akan membahas mengenai tahapan produksi konten YouTube bagian ketiga. Jadi di video berikutnya gua akan fokus membahas tahap post production. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Sekian video dari gua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.